Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan yang Bapak cintai, kembali kita melanjutkan pembelajaran daring kita. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai jarak titik, garis, dan bidang. Perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Misalkan kita memiliki dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, yang mana titik A dan titik B ini terpisah. Maka jarak antara kedua titik ini adalah dengan menghubungkan garis antara titik A dan titik B, sehingga jarak antara dua titik A dan titik B itu adalah panjang ruas garis AB. Perhatikan contoh berikut. Misalkan kita memiliki sebuah kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya 6 cm. Kemudian kita disuruh menentukan jarak antara titik A ke titik B, kemudian titik B ke titik G, dan titik A ke titik G. Jarak antara titik A ke titik B ini adalah panjang ruas garis AB. Panjang ruas garis AB ini tadi, ini kan rusuk kubus sepanjang 6 cm. Jadi jarak antara titik A ke titik B itu panjangnya 6 cm. Kemudian jarak antara titik B ke titik G. Nah, ini titik B ke titik G. Kalau kita perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku, ya, siku-siku di C. Nah, sehingga dengan demikian kita ingat pelajaran kita di SMP untuk menentukan panjang sisi miring, dalam hal ini adalah BG, itu adalah dengan menggunakan dalil teorema Pythagoras. Sehingga kita dapatkan nanti BG kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke, sehingga kita dapatkan BC sama dengan akar. BG-nya ini, BC-nya 6, 6 pangkat 2, CG-nya 6, 6 pangkat 2, maka 6 pangkat 2, 36, ditambah 36 hasilnya 72. Sehingga akar dari 72 adalah 6 akar 2. Nah, perhatikan. BC di sini, BG di sini, ini adalah diagonal sisi. Jadi setiap diagonal sisi panjangnya itu sama. Dalam hal ini adalah 6 akar 2. Atau rumus yang sering kita gunakan, panjang diagonal sisi kubus itu adalah A akar 2. Dengan A itu adalah panjang sisi kubus atau rusuk kubus. Jadi BG itu akan sama nanti dengan AC, akan sama dengan AH, akan sama dengan EG. Kemudian titik A ke titik G. Jarak titik A ke titik G. Titik A ke titik G, ini jika kita perhatikan, ini adalah diagonal ruang. Jadi untuk menentukan berapa jarak antara titik A ke titik G, maka kita perlu menarik sebuah garis, ya. Jadi kita tarik garis misalnya dari sini. Kita tarik garis dari A ke C. Sehingga nanti akan terbentuk segitiganya itu adalah ini segitiga ACG dengan siku-siku di C.
Maka AC tadi kita ketahui berapa panjangnya? 6 akar 2. Karena diagonal sisi. CG ini 6. Sedangkan AG-nya jelas sudah bisa kita hitung berapa panjangnya. Yaitu AG kuadrat sama dengan, ini kan, dapatkan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Maka AG-nya itu, tadi AG-nya adalah AC-nya itu diagonal sisi 6 akar 2. Kemudian yang CG-nya ini, CG-nya 6 cm, bagi 6 cm. Sehingga kita dapatkan 6 akar 2 72 ditambah 36 pangkat 2, maka hasilnya itu adalah 6 akar 3. Ini tadi AC-nya ini adalah 6 akar, ini tadi 6 akar 2. Ini Bapak ganti, ini seharusnya 6 akar 2, yang ini adalah 6. Salah tulis kita. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Jarak antara titik dan garis. Perhatikan gambar berikut. Jadi, misalkan kita memiliki sebuah titik A, kemudian garis G. Maka yang dikatakan jarak antara titik A dan garis itu adalah dengan menarik garis lurus dari titik A ke garis G. Ini dibuktikan dengan ada tanda siku-sikunya. Jadi, jarak antara titik A dan garis B yaitu panjang ruas garis AB yang ini. Tapi dengan catatan AB ini harus tegak lurus dengan garis G. Jadi, titik B itu disebut proyeksi titik A pada garis G. Proyeksi titik A ini pada garis G itu adalah titik B. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Oke, perhatikan gambar kubus ABCDEFG, di mana kubus kita memiliki rusuk 5 cm, titik P terletak pada pertengahan rusuk CG, dan ditanya hitunglah jarak titik A ke garis BC, titik A ke garis FG, dan titik C ke garis FH. Ini dia. Panjang rusuknya tadi 5, kemudian titik P itu berada di tengah garis CG. Jadi jaraknya ini nanti CP ini berarti 2,5, yang ini 2,5 karena dia berada di tengah. Sehingga jarak titik A, nah ini titik A ke garis BC, ini garis BC. Di mana proyeksinya? Proyeksinya jelas tadi di titik B. Sehingga panjangnya jarak titik A ke garis BC itu adalah 5 cm ini. Nah, karena di sini dia letak proyeksinya tadi. Sekarang kita lihat jarak titik A ke garis FG. Titik A ke garis FG. Nah, ini FG. Ini ya. Jarak titik A ke garis FG. Garis FG-nya ini. Itu adalah 5 akar 2 ini. Jadi kita tarik garis kemari. Berarti dia sama dengan diagonal sisinya, ya. Ini. Jadi 5 akar 2. Sekarang kita lihat jarak titik C ke garis FH. Titik C ini ke garis FH. Titik FH. Nah, yang mana? Titik C
Ini ke garis FH. Oke, kita lihat penjelasannya. Jarak titik C ke garis FH adalah CO dengan O adalah pertengahan FH. Nah, kita perhatikan segitiga COF ini. COF ini dia. Siku-sikunya itu adalah di O. Jadi siku-sikunya di sini. Dengan CF itu adalah ini, karena ini diagonal sisi, maka panjangnya 5/2. Sehingga CO-nya ini CO-nya sama dengan CF kuadrat dikurang OF kuadrat. CF kuadrat dikurang OF kuadrat. Maka kita dapatkan CF-nya tadi 5/2. Kemudian yang OF-nya itu 5/2/2. Sehingga kita selesaikan, kita dapatkanlah nanti jarak titik C ke garis FH. Garis FH adalah ini dia. 5/2/6. Oke, sekarang kita masuk jarak antara titik dan bidang. Perhatikan, misalkan kita memiliki sebuah titik A, kemudian bidang alfa. Maka kita definisikan ini jarak antara titik A dan bidang alfa, yaitu panjang ruas garis AB. Ini panjang ruas AB, tapi dengan catatan di mana AB harus tegak lurus dengan bidang alfa. Ini, jadi titik ruas garis AB ini harus tegak lurus dengan bidang ini, bidang alfa. Sehingga oleh karena ruas garis AB tegak lurus dengan bidang alfa, maka ruas garis AB tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Jadi catatannya kita harus perhatikan bahwasanya jarak antara titik dan bidang itu adalah dengan cara menarik garis lurus, tegak lurus terhadap bidang. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah limas TABCD berbentuk persegi panjang. Jadi alasnya itu berbentuk persegi panjang, di mana AB 4 cm, BC 3 cm, dan TA, TB, TC, TD 6,5. Dan kita ingin menghitung panjang AC. Ini ya, panjang AC. Berarti panjang AC ini tadi 4, ini 3. Kemudian jarak titik puncak T ke bidang alas ABCD ini. Maka dalam hal ini adalah berapa panjang PO. Oke, panjang AC, perhatikan dulu segitiga ABC. Nah, ABC ini kan siku-sikunya di B, sehingga AC kuadrat itu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita dapatkan AB-nya tadi 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Berarti 25/25 sama dengan 5. Sekarang kita lihat jarak titik T atau puncak ke bidang alas ABCD. Oke. Jarak titik T ke bidang alas ABCD adalah TO. Ini tadi TO ya, ini. Yang mana TO ini tegak lurus terhadap bidang kita, bidang ABCD. Maka dengan demikian kita ambil sebuah perwakilan segitiga nanti. Apakah TOC atau
TDO atau TOB. Nah, ini kita lihat ya. Titik O itu tadi, titik O ini adalah titik potong diagonal AC dan BD. Nah, ini. Potongnya. Sekarang kita lihat dulu, kita ambil segitiga TOC. Nah, ini TOC. Maka kita dapatkan nanti OC ini kan perpotongan dia, maka setengah AC. Ada di tengah, setengah AC. AC-nya itu tadi adalah 5, maka kita dapatkan OC-nya itu 5/2 atau 2,5. TC-nya 6,5. Sehingga TO kuadrat ini sama dengan TC kuadrat dikurang OC kuadrat. Nah, kita selesaikan 6,5 pangkat 2, 42,25 dikurang pangkat 2, 6,5. Sehingga TO-nya itu akar 36, akar 36 adalah 6. Jadi jarak antara titik T dengan bidang alas ABCD itu adalah 6 cm. Oke, kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang kita sampaikan pada hari ini adalah jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Yang kedua, jarak titik ke garis itu adalah panjang garis penghubung antara titik dengan proyeksi titik pada garis. Kemudian jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis penghubung dengan proyeksi titik pada bidang tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini bermanfaat. Silakan materinya dibaca, dilihat nanti di classroom, bahan yang sudah Bapak share, dipelajari. Apa yang tidak dimengerti boleh ditanyakan melalui WA pribadi atau melalui WA grup. Pada anak-anak Bapak berpesan jaga protokoler kesehatan, kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa, minta agar wabah yang menimpa negeri kita ini dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.